قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam moga-moga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur pada Allah bisa kembali duduk dalam majelis yang mudah membawa berkah bagi kita semuanya. Kali ini kita akan mengkaji pembahasan fikih ibadah dari kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Masih membicarakan hadis terakhir tentang sholat Id, yaitu tentang perintah dari Nabi SAW untuk wanita-wanita agar tetap keluar juga untuk menghadiri sholat Id. Dan faedah yang terakhir kita bahas belum selesai. Kita akan lanjut lagi dengan faedah-faedah yang ada. Saya bacakan ulang hadis tersebut. Dari Ummu Atiyah Nusaybah Al-Ansariyah, ia berkata, Amarona ta'ni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yaitu telah memerintahkan kami Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerintahkan kami antukhrija fil idain, supaya kami mengeluarkan pada sholat Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, al-awatik, yaitu gadis remaja, wa zawatil khudur, dan wanita yang dipingit dalam rumah, wa amarul huyyadhah. Beliau memerintahkan juga mengeluarkan wanita haid ayyatazilna musallal muslimin, supaya hadir namun menjauhi tempat sholat kaum muslimin. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lainnya disebutkan, kunna nu'maru, kami diperintahkan an nakhruja yaumal id, untuk keluar pada hari id, hatta nukhrijal bikr min khidriha, sampai juga ada gadis yang dipingit untuk dikeluarkan dari rumahnya, wa hatta tukhrijal huyyadhah, dan wanita yang haid juga dikeluarkan ketika itu. Fayukabbirna, mereka mengucapkan takbir, bitakbirihim, sebagaimana laki-laki takbir, wa yad'una bidu'aihim, dan mereka juga berdoa dengan doa yang diucapkan oleh laki-laki, yarjuna barakata dzalikal yaumi wa tuhratahu. Ini semua dilakukan untuk mendapatkan berkah pada hari Id dan kesucian hari raya tersebut. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Faedah terakhir kemarin apa? Umdatul Ahkam. Apa faedahnya? Ada pendapat yang menyatakan wanita haid tidak boleh masuk masjid berdasarkan hadis ini, dikarenakan tempat sholat itu dijauhi oleh wanita haid. Maka diterapkan untuk semua tempat sholat termasuk masjid tidak boleh dimasuki oleh wanita haid. Namun pendapat yang tepat, musola atau tempat sholat di sini yang dimaksud
adalah seluruh muka bumi yang dibolehkan sholat. Sebagaimana hadis yang pernah dulu kita bahas di awal-awal, waju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Seluruh muka bumi ini dijadikan, seluruh muka bumi, ardu, seluruh muka bumi dijadikan masjidah, dijadikan tempat sholat, wa tahura, dan alat untuk bersuci. Maka musola yang dimaksud yang tepat di sini adalah tempat sholat semua yang ada di muka bumi. Namun kalau kita bahas istilah lain untuk masjid, ya, masjid itu adalah bangunan khusus yang dimana orang melakukan sholat di situ. Berarti pengertian masjid itu para ulama bagi menjadi dua. Yang pertama, masjid yang jadi bangunan khusus, seperti yang kita sholat saat ini di Masjid Asy-Syakur. Ini bangunan khusus. Ada adab-adabnya ketika masuk masjid. Ya, masuk masjid misalnya apa doa masuk masjid? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, itu adab itu. Kalau masuk ke lapangan sholat Id tidak baca ini. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Berapa rakaat? 2 rakaat. Di lapangan tidak ada sholat seperti ini. Langsung melaksanakan sholat Id, kita nunggu nantinya sampai pelaksanaan sholat Id. Di sini ada kumandang azan, kumandang iqomah. Di lapangan sholat Id tidak seperti itu. Cuma ada untuk di masjid karena untuk memanggil jamaah supaya datang ke masjid. Menunjukkan bahwasanya yang pertama ini masjid berupa bangunan berbeda. Dengan ada pengertian yang kedua dari masjid adalah seluruh tempat yang dibolehkan untuk sholat. Seluruh tempat di muka bumi yang boleh dijadikan untuk sholat. Kecuali ada 3 tempat yang tidak boleh untuk sholat. Pertama, apa? Al-hammam, tempat pemandian. 2, kuburan. Terus ketiga, apa ketiga? Tempat menderumnya unta, kandang unta. Dan kalau lihat dalilnya, Nabi SAW mengatakan, di antara dalil yang menyatakan tidak boleh sholat misalnya di kuburan, ya, Nabi SAW itu mengatakan, janganlah sholatlah di rumah kalian. Janganlah menjadikan rumah kalian wala taj'alu buyutakum makhabir. Janganlah menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya, janganlah menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Berarti ibadah yang ada di rumah atau yang ibadah yang kita lakukan di masjid tidak bisa kita jadikan di kuburan. Contoh sholat. Kemudian Nabi SAW katakan ilal maktuba, kecuali untuk sholat wajib. Sholat wajib diperintahkan untuk dilakukan di masjid, terutama untuk kaum laki-laki. Dari hadis ini juga menunjukkan, sebagian ulama artikan wala taj'alu buyutakum maqabir, janganlah jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Ada 2 makna. Yang pertama, kubur itu tidak boleh ada ritual ibadah seperti yang kita lakukan di rumah. Contoh, nganggap afdol doa hanya di kubur. Contoh, nganggap afdol baca Al-Quran ya hanya di kubur. Contoh, nganggap afdol zikir-zikir tertentu di kubur. Itu jadikan kubur itu sama seperti rumah kita. Nggak boleh. Yang kedua pengertiannya adalah tidak boleh mengubur jenazah di dalam rumah. Tidak boleh mengubur jenazah di dalam rumah. Terus kuburnya di mana kalau gitu? Kuburnya di mana? Tempat pemakaman. Apa mudaratnya kalau kubur di rumah?
Baik, ini kamar jenengan ya. Terus di sampingnya ini kamar dimakamkan simbah di situ misalnya. Malam-malam jenengan sendiri dalam rumah. Mau sholat tahajud. Berani nggak? Hah? Kenapa? Itu cuma kubur aja kok. Berani nggak? Hah? Nggak berani? Ya kayak gitu aja takut. Tanda memang masalah. Ada rasa takut yang timbul ketika itu. Apalagi antum banyak nonton film-film horor lagi di YouTube kayak di TV kayak. Lebih takut lagi. Ke toilet aja, padahal lihat hordennya sendiri warna putih, dia kira ada yang terbang situ masuk ke dalam rumah warna putih. Padahal nggak ada apa-apa. Kebanyakan menghayal karena nonton film-film horor. Ya, itu mudaratnya satu. Yang kedua, kalau jenazah ini dikuburkan di pemakaman umum, kan orang-orang nanti ziarah kubur. Ziarah kubur kan nanti ucapkan doa ketika masuk area kubur kan. Nah, semua yang di area kubur itu kan kena. Kalau cuma dia di rumah saja nggak pernah dapat doa ini, ya kan? Nggak pernah. Ini tiap saat orang itu masuk kubur dia baca assalamualaikum ala diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Ya, nasallallahu salama wal afiyah. Masuk kubur itu semua dapat itu, orang muslim yang dikuburkan itu semua dapat. Nah, kalau dikuburkan dalam rumah dapat doa ini enggak? Enggak. Terus kenapa kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikuburkan, ya, atau berada di dalam rumah Aisyah? Ya beda. Kalau kubur Nabi SAW dikeluarkan dari rumah, mudorotnya lebih besar. Dan Nabi dikuburkan di tempat ia meninggal dunia. Aturannya kayak gitu. Lalu alasannya lagi, mudorotnya lebih besar jika kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di luar rumah. Wong kiai kelas kampung saja itu kuburannya bisa habis itu gara-gara meninggal dunia itu. Coba lihat, ya tokoh sebesar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mulia, sayyidnya para nabi. Coba, gimana kalau kuburnya ditaruh di luar? Lebih parah enggak? Hah? Lebih parah atau tidak? Oh, lebih parah. Itu mungkin bertonton pasir terus tuh dibawa ke situ itu untuk ganti tanah yang diambil untuk orang ngalap berkah di situ. Coba lihat. Kan tahu kan tanah kuburan ya, kiai-kiai itu ambles ada kan? Ada. Habis terus. Coba kalau kubur Nabi SAW ditaruh di luar di kuburan Baqi itu misalnya. Wah, habis itu. Orang-orang pokoknya mati-matian untuk dapat tanah itu. Belum lagi meyakini doa di situ. Mungkin nangis-nangis di kubur. Belum lagi sujud-sujud di kubur. Belum lagi nanti ada yang bertapa di situ lagi. Belum lagi ada yang cari pesugihan lagi di situ. Ada yang cari penglarisan lagi di situ. Macam-macam kan? Wah. Wong kelas kampung aja kiainya aja bisa kayak gitu. Orang-orang coba lihat. Apalagi sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mudorotnya besar. Maka tetap kubur Nabi SAW di dalam rumah, yaitu rumah Aisyah. Balik lagi tadi masjid. Berarti masjid pengertiannya dua. Ada yang pertama berupa bangunan khusus. Berarti ada adab-adab ketika masuk. Namun kalau suatu tempat difungsikan untuk tempat sholat, misalnya ini musola kantor, musola sekolah, atau di kampus ada di masing-masing jurusan ada musola-musola kecil gitu. Itu penyikapannya beda dengan masjid seperti Asy-Syakur ini. Maka kalau masuk musola itu tidak disyariatkan untuk tahiyatul masjid. Beda, karena itu cuma ruangan difungsikan untuk tempat sholat saja. Beda kalau masuk masjid ini. Kalau itu nggak ada sholat 5 waktu, sepanjang waktu nggak. Subuh nggak ada. Paling cuma zuhur, asar, maghrib, isya mungkin 1-2 orang yang mungkin jaga kampus, jaga kantor, mungkin dia yang sholat situ. Nggak difungsikan. Nggak kumandang azan setiap waktu. Sholat Jumat juga tidak ada di situ. Maka penyikapannya beda. Walaupun mungkin dia dibuat ruangan ber-AC gitu. Ini bukan pandang ini, namun penyikapannya ketika itu cuma difungsikan sebagai tempat sholat biasa. Agar memudahkan orang untuk sholat di situ. Namun tidak penyikapannya seperti masjid.
Kemudian pengertian yang kedua adalah masjid itu adalah setiap tempat di muka bumi yang boleh digunakan untuk sholat, ya, kecuali tadi ada 3 tempat yang tidak boleh digunakan untuk sholat, yaitu tempat pemandian, kemudian pemakaman, kemudian satu lagi apa? Tempat mendurumnya unta atau kandang unta. Nah, balik kepada hukum wanita haid masuk masjid, para ulama beda pendapat. Jumhur atau kebanyakan ulama menganggap wanita haid tidak boleh masuk masjid berdasarkan hadis ini tadi. Jumhur atau mayoritas ulama berpandangan wanita haid tidak boleh masuk masjid. Ya, wanita haid pokoknya tidak boleh masuk masjid. Namun wallahu a'lam pendapat yang paling tepat, wanita haid masih dibolehkan masuk masjid dengan alasan berikut ini. Yaitu satu, Nabi SAW tidak pernah melarang tegas wanita haid untuk masuk masjid. Ya, tidak ada dalil yang tegas yang melarang wanita haid untuk masuk masjid. Yang kedua, zaman ini wanita haid bisa menjaga kebersihan masjid dengan pembalut misalnya dia pakai, itu sudah terjaga dia. Walaupun tadi nanti darah haid itu najis, namun ini bisa terjaga, maka masih dibolehkan. Apalagi ketika dia pergi ke masjid, ada hajat, di samping tidak mengotori masjid, ada hajat. Kalau dia di rumah, sulit untuk dapat ilmu, misalnya. Cuma ada kalau dia itu di masjid, maka tetap ketika itu dibolehkan dia pergi ke masjid untuk nimba ilmu. Di samping juga Nabi SAW pernah menyuruh Aisyah radhiyallahu anha untuk ambil sejadah di masjid, di mana Nabi SAW mengatakan, "Nawilini al-khumra minal masjid." Berikan padaku sajadah. Khumrah di sini adalah tikar yang ditenun dari daun kurma untuk wajah, dipakai untuk sujud. Nah, dari dalil ini saja menunjukkan sajadah itu masih boleh dipakai. Orang boleh pakai sajadah. Namun ingat, kalau pakai sajadah, satu sajadah itu bukan bagian jenengan saja. Kalau memang ya badannya nggak kuasai satu sajadah. Ada sebagian orang itu meyakini, pokoknya ini wilayah saya, kamu nggak boleh masuk wilayah saya sini. Maka kalau ada yang pakai sajadah lagi, pokoknya itu wilayah dia, akhirnya nggak rapat. Makanya kalau ada karpet masjid yang sudah dibagi per sajadah gitu ya. Nah, itu baiknya diganti aja itu. Itu kadang orang mikirnya ini pokoknya jatah saya, kamu nggak boleh masuk wilayah saya. Cari yang polos langsung itu satu soft. Orang nggak pandang, jadi bisa rapatkan soft. Itu pemahaman keliru tentang sajadah tadi. Dikira satu sajadah tadi itu jatah dia, padahal kanan kiri belum rapat. Nggak boleh, tetap diperintahkan untuk rapat ketika itu. Nah, di sini Nabi suruh itu ambil khumrah itu yang ada di masjid. Aisyah jawab, "Inni haidun." Aku haid wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW katakan, "Inna haidataki laisat fi yadik." Sesungguhnya haidmu itu bukan atas kuasamu mengaturnya. Haidmu itu bukan atas kuasamu mengaturnya. Hadis ini riwayat Muslim. Nah, di sini ulama-ulama belakangan, ulama-ulama kontemporer ya, yang saat ini rata-rata masih hidup itu
pendapat dari hadis ini, inilah jadi dalil wanita haid masih boleh masuk masjid selama ada hajat dan tidak mengotori masjid. Dua syarat mereka kasih aturan, selama ada hajat dan tidak mengotori masjid. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, sholat id dilakukan di lapangan lebih afdal daripada dilakukan di masjid. Namun kalau dilakukan di masjid tetap sah. Di lapangan itu cuma afdal saja. Namun kalau dilakukan di masjid tetap sah. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i itu berpendapat kalau masjid itu masih muat, tetap dilakukan di masjid. Namun kalau kita lihat dari hadis ini, kalau mau melakukan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, memilih di lapangan. Namun kalau dia lakukan di masjid pun juga tidak masalah. Ada berbagai macam pertimbangan untuk lakukan di masjid, tidak masalah. Terus hadis ini juga menunjukkan faedah dianjurkan atau disunahkan bertakbir dengan jahar ketika berada di musholla Id atau di lapangan pelaksanaan salat Id. Dengan jahar, dikeraskan berarti. Dan itu menunjukkan syiar umat Islam ketika itu. Ya, syiarnya itu dengan ucapan takbir tadi. Dan tadi disebutkan juga wanita dibolehkan untuk bertakbir. Faedah yang lainnya lagi, boleh bertakbir, berdoa dan zikir untuk wanita haid. Dan tidak dianggap makruh. Boleh bertakbir, berdoa, berzikir untuk wanita haid dan tidak dianggap makruh. Bahkan kalau wanita itu ketika haid terus jaga zikir, jaga doa, ya, itu lebih melindungi dia dari gangguan macam-macam. Karena biasanya gangguan santet, ada yang nggak senang dengan kita, ada yang bisa kesurupan tuh kalau lepas dari zikir. Dan rata-rata yang kena ini wanita saat mengalami haid tadi. Karena dia anggap nggak boleh sama sekali zikir, nggak boleh sama sekali doa, gitu. Namun kalau di sini dibolehkan zikir, ini pembahasannya juga. Kalau ada yang bertanya, kalau zikir dibolehkan, bagaimana dengan hukum baca Al-Quran untuk wanita haid? Pendapat paling kuat, wanita haid masih boleh membaca Al-Quran, yang dilarang adalah menyentuh mushaf Al-Quran. Wanita haid itu masih boleh membaca Al-Quran, yang dilarang adalah menyentuh mushaf Al-Qurannya. Berarti kalau dia tidak sentuh langsung, dia pakai sarung tangan buka mushaf yang tulisan Arab murni, boleh. Ya, asalkan pakai apa tadi? Sarung tangan, kaos tangan. Atau dia bukan pakai mushaf namun pakai Al-Quran terjemah. Pakai Al-Quran terjemah, itu juga dibolehkan. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hari Id adalah hari penuh berkah nan suci. Hari penuh berkah, nan suci dan suci. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam hadis ini tadi, anak-anak gadis keluar kan tadi, yang lagi dipingit di rumah,
didiamkan di rumah itu keluar kan ketika sholat id. Berarti asalnya anak-anak gadisnya di mana coba? Asalnya anak-anak gadisnya di mana? Keluyuran enggak? Enggak. Di sini di rumah berarti. Berarti kesimpulan berikutnya lagi, anak-anak gadis di masa para sahabat semuanya berada di rumah. Ya, semuanya di rumah. Berarti dijaga sekali di rumah, coba lihat. Karena baru dikeluarkan ketika sholat id. Makanya yang masih di rumah suruh keluar itu. Yang haid, yang tidak haid pokoknya keluar. Ya, pokoknya anak gadisnya keluar. Oh, berarti kebiasaan ini memang kesehariannya itu berada di rumah. Mereka jaga anak-anak putrinya seperti itu. Enggak dibebaskan gaul di luar. Enggak dibebaskan juga untuk ada laki-laki bawa anak putrinya. Padahal belum punya hubungan yang sah. Enggak pandang ini pakai motor besar apa motor kecil apa motor butut, enggak pandang. Ya. Kalau motor butut enggak mungkin lah ya, motor besar ya. Ya. Motor-motor lanang itu baru. Kalau masih motor-motor Supra itu ya dia mikir-mikir itu orang tuanya. Orang dua modal lagi sek lanang. Paling mikir-mikir itu, waduh ini kok anak ini cuma motor Supra Fit aja kok nekat banget ini bawa putri saya. Nah, kalau motor besar dipikir-pikir itu, apalagi sudah bawa mobil mewah. Ya. Padahal itu mobil bapaknya juga. Ya, itu mikir-mikir. Kalau dulu, wah jaga bener itu. Nggak dibebasin kayak gitu, dikeluarin kalau sholat id, ya berarti baru dilepas lagi nanti kalau sudah nikah dong, ya, itu baru halal. Anak putrinya dijaga benar-benar, ya nggak bebas orang tuanya itu suruh keluar. Beda kalau zaman 2019, wah lebih rusak lagi. Nanti sampai 2020, 2021 lebih parah lagi. Wong sekarang cuma tinggal di rumah saja bisa di medsos juga ya kan. Nah, kalau dulu berarti nggak kenal medsos tuh kayak gitu. Dipingit nggak suruh macam-macam di media sosial. Nggak selfie kakinya kek, jempolnya kek, ya, tangannya kek, nggak mikir itu orangnya. Dia nggak mikir kayak gitu, dijaga. Sama saja kalau dipingit coba di medsos juga berkeliaran ya sami mawon. Ya, tebar pesona juga ya kan. Nggak mungkin kayak gitu di masa para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Itu hadis tentang sholat id dan di mana wanita-wanita disuruh keluar dari rumah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita diberikan istiqomah dan diberikan husnul khatimah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.